Informasi lain, Saudara, kondisi para korban kecelakaan truk di Bekasi Rabu lalu yang mayoritas siswa sekolah dasar berangsur membaik. Beberapa di antaranya harus menjalani operasi dan kini masih menunggu pemulihan. Mayoritas korban kecelakaan maut truk trailer di depan SD Kota Baru Bekasi Rabu lalu dibawa ke Rumah Sakit Ananda. Dari 23 korban yang dibawa ke rumah sakit ini, 3 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat dan perlu perawatan intensif. Para korban juga mendapat pendampingan psikologis untuk menanggulangi trauma, selain juga ada bantuan serta santunan dari berbagai pihak. Luka kaki aja kayak luka memar, dioperasi sih kemarin sempat dioperasi. Kita ada luka itu apa dalam gitu. Cuma dari Dignas, dari pemerintahan Jawa Barat gitu. Sama dari ormas-ormas yang lainnya ada pada apa ya datang, saya nggak tahu deh dari mana aja Pak ya, ada udah pada datang semua. Alhamdulillah perhatian gitu. Dan Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi para korban kecelakaan truk Rabu lalu di Bekasi, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di Rumah Sakit Ananda Bekasi, Jawa Barat. Masni, selamat siang. Bagaimana kondisi dari para korban kecelakaan truk yang masih dirawat di sana, dan adakah yang juga dirawat di rumah sakit lain? Baik ya Nilo dan Saudara, untuk saat ini kondisi dari korban kecelakaan truk kontainer yang dirawat di Rumah Sakit Ananda sudah mulai membaik. Adapun dari korban yang perlu dilakukan operasi sudah juga dilakukan operasi kemarin, dan juga dari anak-anak yang mengalami trauma dari kecelakaan kemarin juga sudah dilakukannya pendampingan psikologis. Adapun pendampingan psikologis juga diberikan dari dokter psikolog dari Rumah Sakit Ananda dan juga dari psikolog yang berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan untuk saat ini dari korban yang dirawat di Rumah Sakit Ananda sendiri itu sekitar 9 orang, di mana 8 orangnya merupakan anak-anak dan 1 orangnya dewasa. Dan adapun dari korban yang dilakukan operasi yaitu sekitar 5 orang, dan ini sudah mulai membaik, dan juga ada 2 orang anak-anak yang kemungkinan akan dipulangkan hari ini. Untuk informasi lengkapnya, ini merupakan pernyataan dari dokter yang melakukan perawatan terhadap korban kecelakaan. Beberapa pasien sudah dilakukan tindakan operasi. Jadi ada yang anak dengan kakinya patah sudah dilakukan tindakan operasi, yang ada luka bakar juga di bagian dadanya sudah dilakukan operasi juga untuk pembersihan luka bakarnya. Sampai saat ini sih kondisinya sudah membaik, dan rencananya hari ini atau besok kita bisa pulangkan ke rumah dengan rawat jalan. Nanti akan kita kontrol kembali kondisinya bagaimana. Anak-anak kemungkinan besar hari ini kalau misalnya bagus kondisinya bisa 2 atau 3 orang yang dipulangkan. Selain di Rumah Sakit Ananda, juga di rumah sakit lain yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi Kota juga dilakukan perawatan terhadap korban-korban kecelakaan truk kontainer yang terjadi Rabu lalu. Adapun di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi Kota juga dirawat sekitar 4 orang yang mengalami luka berat. Adapun dari total korban dari kecelakaan ini yaitu 11 orang meninggal dunia dan 19 orang mengalami luka-luka berat. Dan untuk dari korban ini sendiri mendapatkan santunan dari PT Jasara Harja dan juga dari sekolahnya. Untuk anak-anak ini mendapatkan santunan dari sekolah dan juga dari lembaga swadaya masyarakat dan juga dari pihak-pihak lainnya. Dan juga pada beberapa hari lalu juga Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil juga mendatangi Rumah Sakit Ananda dan melihat dan juga menengok gimana keadaan dari anak-anak yang korban dari kecelakaan truk kontainer ini. Dan tidak hanya itu, ada psikolog anak yaitu Kak Seto juga melakukan kunjungan, dan juga dari pihak-pihak lainnya yang melakukan kunjungan terhadap korban-korban di Rumah Sakit Ananda ini. Nil. Ya, Mas Ni, sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan penanganan kasus kecelakaan truk ini? Apakah ada potensi pengusutan kasus ini tidak hanya berhenti di sopir truk yang diduga lalai? Iya, untuk perkembangan terakhir yaitu dari Polres Bekasi juga sudah melakukan olah TKP dan rekonstruksi, dan juga sudah dilakukannya dengan menggunakan pemindai 3 dimensi di TKP di depan gerbang sekolah SD 2 dan 3 Bekasi. Dan juga ini dari olah TKP dan juga dari meminta keterangan dari saksi telah ditetapkan yaitu 1 tersangka yaitu sopir truk kontainer. Dan hingga saat ini polisi juga masih melakukan penyidikan lebih dalam apakah nantinya akan ada tersangka lain atau tidak. Namun hingga saat ini masih 1 tersangka yaitu supir truk kontainer. Dan juga namun beberapa pihak juga mempertanyakan apakah dari
dari pengguna jasa ataupun juga perusahaan dari sopir truk ini apakah nanti akan diusut, apakah akan menjadi tersangka atau tidak. Namun hingga saat ini polisi masih tetap masih melakukan penetapan tersangka kepada satu sopir truk ini dan dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas lalu lintas dengan muatan dan juga dari pasal ini juga dapat disangkakan dengan kurungan 6 tahun penjara dan hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan lebih dalam dari kasus kecelakaan ini. Nilu. Mas Rahmawati, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, 4 korban kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi hingga Sabtu pagi masih menjalani perawatan di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Dari keempat korban, 2 orang masih membutuhkan penanganan khusus. 4 korban berusia di atas 40 tahun terdiri dari 2 pasien laki-laki dan 2 perempuan. Menurut dokter bedah yang menangani korban, 2 pasien terluka cukup parah. Total jumlah korban yang masih dirawat akibat kecelakaan maut truk kontainer ini sebanyak 10 orang. 6 korban anak dirawat di RS Ananda serta 4 orang dewasa dirawat di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi.